Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Ikhwati fid din wa akhwat fillah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarah Aqidah Salaf. Di poin berikutnya atau di poin yang saat ini kita masih membahasnya, poin 115 dari poin akidah as-salaf, masih berkaitan dengan al-iman bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan ulang poinnya, bahwa kita beriman dan meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, penutup sekalian para nabi. Tidak akan ada nabi lagi, apalagi rasul, sesudah beliau. Maka pengakuan kenabian dan kerasulan sesudah beliau adalah sesat dan kufur. Seperti pengakuan kenabian dari Mirza Ghulam Ahmad, si pembohong besar dari India. Nah, kita masih di pembahasan poin ini yang kemudian dipaparkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, bahwa ada sekian hadis mutawatir yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup dari sekalian para nabi dan rasul. Beliau bawakan di sini sekitar 25 hadis. 5 hadis sudah kita bahas. Berikutnya hadis yang ke-6, yaitu hadis Jabir bin Abdullah yang semakna dengan hadis ke-5, yakni hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Di hadis ke-7 dari Asma bin Umais, kemudian di hadis ke-8 dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian di hadis ke-9 hadis dari Ummu Salamah. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, keempat hadis ini, hadis ke-6 sampai hadis ke-9, semuanya semakna dengan hadis yang ke-5, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian hadis yang ke-10, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lainnya dengan lafaz la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Jelas ya, hadis-hadis seperti ini menjadi keimanan ya bagi seorang hamba Allah, bahwa tidak ada lagi nabi setelah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada lagi nabi, maka apalagi rasul, begitu ya. Taib hadirin. Kemudian hadis yang ke-11 dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ummati kadzabun wa dajjalun sab'atun wa ishruna minhum arba'u niswatin wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sesungguhnya Nabi Allah telah bersabda, akan ada dalam umatku ini para pendusta dari para pembohong besar sebanyak 27 orang. 27 orang, kadzabun, dajjalun. Minhum arba'u niswah.
Di antara mereka ada 4 orang wanita, semuanya ngaku nabi. Padahal sesungguhnya kata Nabi, aku adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan la nabiyya ba'di, tidak akan ada lagi nabi sesudahku. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Jadi 27 orang yang akan ngaku-ngaku sebagai nabi. 4 diantaranya adalah wanita. Kira-kira kalau dikumpulkan sudah berapa? Jadi kalau baru 10 yang ngaku-ngaku sebagai nabi, masih ada lagi nanti. Karena Nabi menyebutnya sab'atun wa ishrun. Ya, 27 orang yang akan ngaku-ngaku sebagai nabi. Mereka itu kadzab, mereka dajjal. Taib hadirin. Kemudian hadis ke-12 diterima dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih, ada di Sunan At-Tirmidzi. Kata Nabi, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at. Fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya risalah dan nubuwah. Risalah berarti kerasulan, nubuwah berarti kenabian. Qad inqata'at. Sungguh telah terputus. Maksudnya sudah selesai dan sudah habis. Fala rasula ba'di wala nabiyya. Maka tidak ada lagi seorang pun rasul sesudahku. Dan tidak akan ada lagi seorang pun nabi sesudahku. Qala fashaqqa dzalika 'alan nas. Berkata Anas, maka yang demikian itu membuat berat, membuat susah para sahabat. Lalu beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinil mubasysyirat, akan tetapi yang tetap ada adalah al-mubasysyirat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal mubasysyirat? Wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan mubasysyirat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ru'yal muslim. Mubasysyirat itu adalah mimpinya seorang muslim. Wahia juz'un min ajza'in nubuwah, dan dia adalah satu bagian dari bagian-bagian kenabian. Barakallahu fikum. Syahidnya pada kalimat fala rasula ba'di wala nabiyya. Kemudian hadis yang ke-13 diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwati illal mubasysyirat. Tidak ada sisa lagi dari kenabian kecuali al-mubasysyirat. Kemudian mereka bertanya, apakah yang dimaksud dengan al-mubasysyirat? Kemudian Nabi bersabda, ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Taib, para jamaah dirahmati Allah. Syahidnya jelas di sini bahwa tidak ada lagi sisa, tidak ada sisa lagi dari kenabian. Berarti kenabian sudah terputus. Kemudian hadis yang ke-14 diterima dari Ummu Kurs Al-Ka'biyah. Beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Dhahabatin nubuwatu wa baqiyatil mubasysyirat." Telah pergi, yakni telah selesai yang namanya kenabian. Yang tetap ada itu adalah al-mubasysyirah, yakni ru'ya as-salihah, mimpi yang baik dari seorang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian hadis yang ke-15 diterima dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabqa ba'di minan nubuwati syai'un illa al-mubasysyirat. Tidak tersisa lagi sesudahku kenabian sedikit pun kecuali al-mubasysyirat. Ini mirip-mirip ya hadisnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah mubasysyirat itu? Beliau menjawab, mimpi yang baik, yarahar rajul au turalahu, yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya.
Hadis ini derajatnya sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Kemudian hadis ke-16, hadis dari Abu Tufail yang semakna dengan hadis-hadis sebelumnya tentang adanya al-mubasyirat setelah tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang ke-17 diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarah wan nasu sufufun khalfa Abi Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sitar, yakni sitar ini semacam tirai rumahnya. Saat para sahabat bersaf-saf salat di belakang Abu Bakar. Faqala, maka Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu lam yabqa min mubassyiratin nubuwah illa ar-ru'ya salihah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak tinggal lagi, maksudnya tidak ada sisa lagi dari mubasyirat, dari kabar gembira kenabian kecuali mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang hamba muslim yang sahih. Yarahal abdul muslim as-salih au turalahu, atau diperlihatkan kepadanya. Jadi bukan sembarang mimpi ini ya, tapi mimpinya mukmin muslim yang saleh. Taib. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran pada waktu ruku atau pada waktu sujud. Ya, ini larangan membaca Quran saat ruku, membaca Quran saat sujud. Fa amar ruku fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun pada saat ruku, maka besarkanlah, agungkanlah Rabbmu. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Maka pasti akan diijabah atau dikabulkan bagi kalian. Di sini juga sahih riwayat Imam Muslim. Syahidnya jelas pada kalimat innahu lam yabqa min mubassyiratin nubuwah. Bahwasanya tidak ada lagi sisa dari mubasyirat, dari kabar gembira kenabian kecuali mimpi yang saleh, mimpi yang baik. Berarti tidak ada lagi kenabian setelah kenabian beliau. Kemudian hadis yang ke-18 dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bisittin." Kata Nabi, aku dilebihkan atas semua para nabi dengan 6 perkara. Ini keistimewaan atau kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Pertama, u'titu jawami al-kalim. Telah diberikan kepadaku apa yang disebut dengan jawami al-kalim. Maksudnya kesanggupan atau kemampuan mengeluarkan perkataan yang singkat tetapi maknanya dan cakupannya sangat dalam dan luas sekali. Itu yang disebut dengan jawami al-kalim. Taib para jamaah. Dan ini kekhususan bagi Nabi ya. Singkat, padat, jelas begitu ya. Dan barakallahu fikum ya, para dai yang menjadi pewaris Nabi begitu ya, maka berusaha mencontoh seperti itu. Jadi bagaimana menyampaikan risalah agama ini betul-betul bisa masuk ke hati orang, bisa dicerna gitu ya. Maka Nabi memberikan penjelasan tentang itu, memberikan bimbingan. Ya seperti misalkan haditsun nas bi'uqulihim. Bicaralah kepada manusia sekadar dengan akal mereka. Maksudnya likulli maqam maqal. Ya, likulli maqal maqam. Setiap pembicaraan itu ada tempatnya. Jadi siapa audien kita,
Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, disesuaikan pembahasannya, disesuaikan pembicaraannya, kan begitu. Artinya ya dakwah itu harus punya kemampuan jawami'ul kalim ini. Bisa menjelaskan, menyampaikan sesuatu dengan mudah dicerna, begitu ya. Karena itu penting, gitu ya. Agama ini kan berat ya, sakil. Sakil itu berat. Qaulan sakilan. Maka bersyukur sekali ketika orang punya kemampuan meramu pembahasan berat itu kemudian mudah dicerna oleh manusia, gitu ya. Dan zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah, nabi kita diberi itu. Nabi kita diberi itu, singkat, padat, jelas. Ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, wa nusirtu birru'bi, aku ditolong dengan dimasukkannya ke dalam hati musuhku, yakni orang-orang kufar, rasa takut yang sangat dalam kepadaku. Barakallahu fikum. Jadi beliau ditolong oleh Allah dengan ru'b. Ru'b itu rasa takut di hati musuh-musuhnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti ini haibah yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karismanya, gitu ya. Jadi dibuat takut musuh-musuh beliau itu. Jadi belum berhadapan saja sudah dibuat takut. Nah, ini tentu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya wa nusirtu, dan aku ditolong dengan ru'b ini, dimasukkan ke dalam hati musuhnya rasa takut yang sangat dalam. Taib, para jamaah. Kemudian keistimewaan beliau yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaim, telah dihalalkan kepadaku ghanimah, harta rampasan perang. Taib, ada pembahasan tersendiri tentang masalah ini. Tapi harta rampasan perang bagi Rasulullah dan juga umatnya itu dihalalkan. Ada ghanimah, ada fai. Kalau ghanimah itu harta rampasan yang didapatkan dalam peperangan. Ya, kalau fai itu tanpa peperangan. Nah, misalkan ada satu kawasan wilayah kafir, kemudian mereka tahu mau diserang oleh kaum muslimin. Tiba-tiba mereka tinggalkan rumahnya, tinggalkan hartanya di situ, mereka kabur ngungsi karena takut kepada pasukan muslim. Sehingga ketika datang kaum muslimin di situ tidak terjadi peperangan karena mereka sudah pulang dulu, sudah berangkat duluan, sudah kabur. Nah, itu harta yang mereka tinggalkan, itu namanya fai. Tanpa ada peperangan. Taib, para jamaah. Kemudian berikutnya, wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjida, dan telah dijadikan untukku bumi ini, yakni tanah ini, sebagai alat untuk bersuci dan sebagai tempat untuk sholat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, asal hukum tanah debu itu adalah suci, ya. Kecuali ada petunjuk yang kemudian menjelaskan bahwa tanah itu tanah yang najis. Asal hukumnya suci. Baik, para jamaah, dan bisa dipakai sholat. Misalkan kita di hutan, ikhwati fiddin, tidak ada apa-apa, gitu ya. Kita sholat di atas tanah. Ya. Selama tidak ada petunjuk di situ, tidak ada hal-hal yang kita lihat bahwa di situ ada najis, maka kita boleh sholat di atas tanah itu. Demikian. Dan tanah itu bisa dijadikan alat bersuci. Maka ada tayammum. Ya, ada tayammum. Kemudian ada istijmar. Istijmar itu apa? Istinja, cebok pakai batu. Tidak boleh kurang dari
3 batu. Ada yang sudah mengamalkan? Ada enggak? Saya alhamdulillah belum mengamalkan. Karena asal hukumnya kan pakai air. Itu dipakai ketika tidak ada air atau susah mendapatkan air. Taib para jamaah. Ada jamaah yang pernah mempraktekkan? Barangkali lagi di hutan, lagi di mana gitu. Istijmar. Taib para jamaah. Kemudian berikutnya wa ursiltu ilal khalqi kafah. Aku diutus kepada seluruh makhluk. Aku diutus untuk seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk bangsa manusia juga untuk bangsa jin. Dan risalah nubuwah beliau itu berlaku sampai nanti akhir zaman. Berarti lintas zaman, ya, lintas wilayah, kemudian lintas suku, semua manusia yang datang setelah Nabi Muhammad SAW, maka mereka wajib semuanya tunduk kepada risalahnya Nabi. Seluruh makhluk, baik itu bangsa manusia ataupun bangsa jin. Kemudian yang keenam, barakallahu fikum, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Wa khutima biyan nabiyun, dan ditutuplah denganku seluruh para nabi. Maksudnya telah dihatamkan, disudahi dan diakhiri olehku seluruh para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau. Di poin ke-6 inilah yang kemudian menjadi syahid atau poin pembahasan kita. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa ada lafaz terakhir, yaitu di poin 6. Di poin 6-nya tidak ada. Itu di riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian dalam lafaz Imam Ahmad terdapat ziyadah, terdapat tambahan. Masali wa masalul anbiya kamathali rajulin bana qasran. Perumpamaanku dengan seluruh para nabi adalah seperti orang yang membangun istana. Fa'akmala bina'ahu wa ahsana bunyanahu illa maudhi'a labinatin. Lalu dia menyempurnakan dan membaguskan bangunannya kecuali tinggal sebuah batu bata saja. Fanadhara an-nas ilal qasri faqalu ma ahsana bunyana hadzal qasr law tammat hadhihi labinah. Maka kemudian manusia melihat istana itu dan mereka berkomentar tentang istana itu. Alangkah bagusnya bangunan istana ini seandainya disempurnakan yang tinggal sebuah batu bata itu. Jadi ini barakallahu fikum, para nabi dan rasul yang ada itu, ya, diumpamakan kenabian kerasulan mereka, ajaran syariat yang mereka bawa itu seperti bangunan istana yang begitu megah dan indah. Ya, dibangun, ditata dengan sedemikian rupa, namun tertinggal satu celah batu bata. Kira-kira ini jadi masalah enggak? Jadi masalah. Walaupun sudah megah, barakallahu fikum, maka berarti tidak sempurna kecuali dengan menyempurnakan yang sisa tinggal sedikit itu. Ya, kalau yang bergelut di dunia pembangunan pasti paham ya. Biasanya kalau bangun yang atas itu kan suka ada, kalau zaman dulu ya, suka ada kayu atau bambu yang kemudian ditancapkan di tembok kan begitu ya. Nah itu kan nanti kerjaan akhir kan itu ya. Ya setelah semua berdiri, nanti itunya dicopot, berarti kan ada lubang. Nah itu kerjaan akhir. Itu yang kemudian ditambal, ditempel, disempurnakan. Baik para jamaah. Nah sisa itu. Jadi istana ini dibangun begitu megah oleh para nabi dan rasul, tersisa hanya itu. Barakallahu fikum. Maka orang-orang berkomentar, alangkah bagusnya bangunan istana ini seandainya disempurnakan yang tinggal sebuah bata itu. Maka kemudian Nabi menyatakan,
ala fakuntu ana labinah, ala fakuntu ana labinah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, akulah yang tinggal sebuah batu bata itu. Akulah batu bata itu yang kemudian menjadikan istana ini sempurna. Akulah yang tinggal sebuah batu bata itu. Barakallahu fiikum. Artinya berarti kalau kemudian kenabian kerasulan Nabi Muhammad itu penyempurna istana megah tadi, berarti sudah tidak ada lagi yang harus disempurnakan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang ke-19 dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, li khamsatu asma, aku punya 5 nama. Ini pernah kita bahas pas kita membahas sirah, ya, ringkasan sirah. Ana Muhammad, namaku adalah Muhammad. Wa Ahmad, namaku juga Ahmad. Wa anal mahi, aku juga disebut mahi. Alladzi yamhullahu bi al-kufr, yang dengan kula aku menghapuskan kekufuran. Ya. Al-mahi itu artinya yang menghapus. Maksudnya dengan sebab kulah Allah itu menghapus kekufuran. Taib. Kalau Muhammad apa artinya? Muhammad yang terus menerus terpuji. Jadi Muhammad itu terus menerus terpuji. Muhammad. Barakallahu fiikum. Berarti tidak ada celahnya. Tidak ada celah kekurangannya. Terus terpuji. Muhammad. Ada yang namanya Muhammad di sini? Ada. Barakallahu fikum. Semoga bisa meneladani Nabi Muhammad. Ya. Ada namanya Muhammad di dalam penjara. Gitu. Taib. Kalau masuk penjara itu banyak yang namanya Islami. Ya. Kemarin barakallahu fikum, 10 hari yang lalu, waktu ana di Sulawesi, ada jadwal daurahnya di lapas. Masya Allah. Di lapas. Dan baru kali itu pengalaman ngisi kajian di lapas. 300 sekian orang penghuninya. Kita kajian di situ sekitar 1 jam. Yang ajib para jamaah, selesai kajian ada yang datang. Ustaz, ana dari Balikpapan. Ada yang dari Balikpapan. Di mana Balikpapannya? Gunung 4, Ustaz. Kok bisa terdampar di sini? Sudah 8 tahun, Pak. Kasihan. 8 tahun. Masih muda. Saya tidak bertanya kasusnya apa, kasihan kan. Privasi orang. 8 tahun di situ. Taib para jamaah. Dan jadi ini, dia yang nyiapin meja buat ustadz, nyiapin minuman. Kirain saya memang petugas khusus jadi marbot masjid kah atau DKM gitu. Ternyata beliau penghuni lapas gitu. Sudah 8 tahun. Sisa 2 tahun kalau tidak salah mau keluar. Jauhnya dari Balikpapan, terdampar di sana. Ada juga yang Masya Allah, mungkin kepala 5 lah. Rapi, orangnya rapi banget. Nyamperin juga, banyak yang nyamperin setelah kajian. Ustaz yang kemarin datang juga ya, ngisi daurah ya? Iya Pak, iya saya ikutan kajian Ustaz. Kok sekarang ada di sini gitu. Barakallahu fiikum. Ya. Ternyata punya kasus korupsi, orangnya rapi. Gitu. Kasusnya korupsi, karena ada teman kita yang ngobrol, akhirnya si bapaknya cerita. Begitu para jamaah. Jadi dari sekian orang itu banyak yang Masya Allah gitu. Nama-namanya bagus-bagus gitu. Namanya bagus-bagus. Ya mungkin di lapas kita juga begitu ya. Kalau mau dicek satu-satu, oh banyak namanya yang Islami. Abdullah, misalkan Muhammad. Taib para jamaah. Ya tidak semua mereka itu juga penjahat Pak ya. Ada juga yang terjebak aja begitu. Kan ada yang modelnya begitu. Saya pas di sela-sela pengajian itu menjelaskan kan,
Orang itu bisa saja berbuat zolim, bisa dia itu korban kezoliman, gitu kan? Tidak semua berbuat zolim. Ada yang kemudian barakallahu fikum dia terzolimi. Kemudian kita kasih contoh ya, seperti orang sebetulnya dia bukan penjahat, tapi dijebak sama orang, dikorbankan sama orang, dizolimi sama orang. Saya pas bilang begitu Pak, riuh semuanya. Ustaz. Jadi sepertinya banyak yang begitu. Artinya kan Masya Allah, mereka juga tidak semuanya penjahat. Tidak semuanya berkasus. Ada yang mungkin dijebak. Ya buktinya saat kita bilang seperti itu, riuh semuanya. Riuh semua. Saya juga begitu. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ya cukup mengesankan gitu ya, ngisi di tempat begitu. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ya kita bersyukur ya punya keadaan yang bebas gitu ya. Karena ceritanya luar biasa ya, cerita orang-orang begitu. Ada yang cerita ya, istrinya akhirnya diambil temannya. Begitu ya. Karena dia di penjara bertahun-tahun. Ya istrinya mungkin barakallahu fikum, ya namanya seorang perempuan, mungkin kesepian apa, akhirnya diambil sama temannya, diselingkuhi sama temannya. Jadi dianya sudah menderita, tambah lagi kasus istrinya, tambah lagi menderita. Makanya bersyukur kepada Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Masih banyak orang-orang yang mungkin lebih susah dari kita. Maka tugas kita itu istiqomah dalam kebaikan. Ya, mumpung kesempatannya ada. Maksimalkan kebaikan dalam hidup ini. Ya, sebelum segala sesuatunya berubah. Karena zaman ini kan tidak pernah kita ketahui mau seperti apa. Begitu kan? Sebagaimana cuaca kan, dari panas kadang hujan. Tiba-tiba hujan, dari tiba-tiba hujan, tiba-tiba jadi panas lagi. Nah, keadaan hidup kita juga begitu. Kita tidak ada yang tahu. Maka ya istiqomah di atas kebaikan. Ya, istiqomah di atas kebaikan. Terus berusaha meningkatkan kualitas hidup. Karena semakin tua itu harusnya kita semakin lebih baik kan begitu. Ada peningkatan, umur kita meningkat, maka kebaikan kita harus meningkat. Para jamaah, kalau nasihatnya para ulama, coba niatkan ketika kita bangun di pagi hari itu, niatkan untuk melakukan kebaikan apapun yang Allah mudahkan untuk saya. Ini penting para jamaah, mengawali hari itu ya diantaranya dengan meniatkan di dalam hati, ya Allah saya niat ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan kemanfaatan untuk diri saya, dunia akhirat, untuk keluarga saya, untuk sesama muslim, bahkan untuk seluruh makhluk Allah. Itu nasihat ulama luar biasa, mengawali hari dengan meniatkan segala kebaikan dalam hidup. Karena ini pijakan yang sangat-sangat dibutuhkan. Orang itu kalau meniatkan kebaikan, maka nanti hidupnya jadi tertata. Kenapa? Karena dia siap melakukan kebaikan apapun. Dengan meniatkan dari awal. Kalaupun kemudian nanti di hari itu ada mungkin kebaikan-kebaikan yang terluput dari dirinya, setidak-tidaknya dia sudah punya pahala niat. Pahala niat para jamaah. Dan orang yang meniatkan segala kebaikan di awal hari, maka dia akan siap melakukan kebaikan apapun. Begitu. Sehingga hidupnya berkualitas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kebaikan-kebaikan yang diniatkan itu, kemudian ada yang terluput, insya Allah pahala niatnya sudah dapat. Ya kan, kebaikan itu banyak. Kadang begini Pak, kalau disebutkan satu, ya hari ini saya harus baca Quran, gitu ya. Taib, kebaikan itu banyak, bukan hanya baca Quran saja. Maka niatkan saja, ya Allah hari ini mudahkan saya untuk melakukan kebaikan yang saya mampu. Untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk sesama muslim. Kan banyak kebaikan itu.
membantu orang menunaikan hajatnya, kebaikan. Antum traktir teman, ya, sekedar ngasih kopi 1 gelas ke teman antum bahagia. Habis minum kopi tiba-tiba jreng begitu, semangatnya tumbuh kembali. Atau mungkin sedikit obrolan yang ada nilai-nilai dakwahnya. Masya Allah para jamaah. Kadang hidayah itu didapatkan bukan di majelis seperti ini kan. Kadang didapatkan di obrolan. Saya sering diceritakan, Ustaz, saya itu bisa move on itu gara-gara ngobrol sama si fulan. Ya, ngobrol nggak sengaja tapi kemudian terbangkitkan. Masya Allah. Nah, di sini ya bagaimana kita itu berambisi dalam setiap kebaikan, dalam segala kebaikan. Niatkan dari awal mengawali hari, ya Allah mudahkan saya untuk melakukan segala kebaikan yang Engkau mudahkan untukku dan aku mampu untuk melakukannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, nama Muhammad itu artinya tadi ya, yang terus-menerus terpuji. Ada nama Ahmad, ini juga nama Nabi. Yang artinya terus-menerus memuji Rabb-Nya. Ahmad. Ahmadu Rabbi. Ya, aku memuji Rabbku. Terus-menerus memuji Rabb-Nya. Ahmad berarti yang paling memuji Allah. Kemudian aku adalah Al-Mahi. Al-Mahi maksudnya adalah yang menghapus. Yang menghapus, karena dengan sebab Nabi Allah menghapus dan menghilangkan kekufuran. Karena ketika beliau diutus di dunia, ya, ketika beliau diutus, dunia itu dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan, dengan kekufuran dan kesyirikan. Maka beliau datang membawa cahaya yang terang benderang, yang kemudian akhirnya menghapus gelapnya kekufuran dan kesyirikan. Dalam ungkapan bahasa kita, hilang gelap, terbitlah cahaya, begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, itu Al-Mahi. Kemudian Nabi juga punya nama Al-Hashir, yang mengumpulkan. Kenapa beliau dinamakan Al-Hashir? Karena manusia dikumpulkan di bawah kedua telapak kaki beliau. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini beliau diutus, ya, sedangkan jarak antara beliau dan hari kiamat telah dekat sekali. Maka semua manusia dikumpulkan di bawah kedua kaki beliau. Umat terbanyak itu umatnya Rasulullah. Syafaat besar, bahkan syafaat uzma yang kuasa untuk memberikannya dengan izin Allah hanyalah Nabi Muhammad. Ini syafaat paling besar karena mencakup seluruh manusia. Mukminnya, kafirnya. Artinya manusia semua dikumpulkan di bawah kaki Nabi SAW. Disitulah Nabi mendapatkan maqam Mahmud, maqam yang paling terpuji. Taib. Kemudian di antara nama Nabi, Nabi punya nama Al-Aqib. Al-Aqib maksudnya yang terakhir. Disinilah poinnya, bahwa tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul sesudah kenabian dan kerasulan beliau. Karena beliau memiliki nama Al-Aqib, yang terakhir. Baik para jamaah, berapa menit lagi? Lima hadis lagi ya, atau 6 hadis lagi. InsyaAllah di pertemuan berikutnya saja akan kita lanjutkan. Ya, setelah itu berarti selesai kita dari bab keempat tentang iman kepada para Rasul Allah. Nanti kita akan masuk di bab kelima setelah menyelesaikan 6 hadis berkaitan dengan iman kepada yaumul akhir. Baik para jamaah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga yang disampaikan bisa dipahami dan menjadi ilmu nafi bagi kita. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ramadan berapa hari lagi?
2 bulan kurang ya. 2 bulan kurang. Kalau Ramadan libur berarti? Libur. Berapa hari menjelang? Sepekan. Tanggal berapa sih? Kemungkinan tanggal 18 ya. 18 Februari. Baik. Berarti sekitar 6 pertemuan lagi ya. Ini tanggal 23 ya? 9 pertemuan. Masih 9. Baik. Baik para jamaah. Kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Ya, fadhil. Berapakah jumlah nabi dan rasul? Iya. Yang masyhur nabi dan rasul itu kan 25 ya. 25. Jumlah nabi lebih banyak dari itu. Jumlah nabi lebih banyak dari itu. Ada sekian pendapat ulama gitu ya. Ada yang mengatakan 214 untuk nabinya. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ya. Maka ada firman Allah, minhum man qasasnahum, ya, sebagian mereka ada yang kami kisahkan, disampaikan kisahnya tentang mereka, wa minhum man lam naqsushum alaik. Tapi sebagian mereka ada yang tidak sampai kisahnya kepada kita. Intinya para nabi itu lebih banyak daripada para rasul. Karena setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul, gitu ya. Dan memang yang paling banyak dari kalangan Bani Israel. Ya, anak keturunan dari Nabi siapa? Israel itu siapa? Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, dari turunan Israel inilah, ya, kemudian banyak yang menjadi nabi dan rasul. Jadi semua nasabnya kepada Nabi Ibrahim, sehingga beliau dikatakan sebagai Abul Anbiya, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.